Karena sudah kelas 12, kalian sudah harus membiasakan dengan tipe soal yang seperti ini ya. Tipe soal sebab akibat dan tipe soal 1, 2, 3, 4. Halo adik-adik, apa kabar semua? Ketemu lagi dengan Kak Febri, masih belajar biologi. Kali ini kita akan belajar membahas latihan soal metabolisme. Tapi sebelumnya yang belum subscribe, yuk kakak ingatkan lagi, jangan lupa subscribe, lalu like videonya dan share ke teman-temannya semua ya. Oke adik-adik, ini adalah video terakhir dari metabolisme ya. Kalau sebelumnya, 3 video sebelumnya kita sudah membahas materi metabolisme. Nah, setelah selesai membahas materi, akan sangat sempurna kalau kita selesaikan dengan latihan soal ya. Oke, jadi kita praktekkan materi-materi yang sudah kita pelajari di latihan soal. Yuk kita bahas sama-sama. Nomor 1, kegiatan metabolisme yang tidak termasuk anabolisme adalah, oke sebelum jawab kakak mau ingatkan lagi ya, masih ingat apa enggak metabolisme dibagi menjadi berapa? Dibagi jadi 2 ya. Yang pertama adalah reaksi penyusunan. Reaksi penyusunan itu adalah anabolisme ya, dan satu lagi reaksi pemecahan atau pembongkaran yang disebut dengan katabolisme. Nah, pertanyaannya adalah yang manakah yang tidak termasuk anabolisme? Nah, seperti yang sudah dijelaskan di materi, anabolisme itu adalah reaksi pembentukan. Contohnya fotosintesis dan kemosintesis. Berarti ini sudah pasti anabolisme. Kemudian anabolisme pembentukan. Pembentukan yaitu berarti asimilasi ya, proses pembentukan zat kompleks. Fotosintesis sudah pasti anabolisme. Polimerisasi itu nama lain dari pembentukan karena dari senyawa sederhana menjadi kompleks ya. Berarti yang bukan anabolisme adalah desimilasi karena desimilasi nama lain dari pemecahan. Oke, lanjut nomor 2. Karbon dioksida untuk pembentukan karbohidrat. Berarti ini karbon dioksida itu CO2 ya. CO2 pada proses fotosintesis. Itu asal dari mana? CO2 yang digunakan untuk fotosintesis itu adalah CO2 yang ada di atmosfer ya, yang ada di udara bebas. Jadi justru CO2 yang bisa menyebabkan global warming itu diserap oleh tumbuhan supaya bisa menghasilkan karbohidrat. Artinya semakin banyak tumbuhan maka CO2 yang kebanyakan di atmosfer ini bisa berkurang ya. Jadi jawabannya adalah apa? CO2 di udara diambil sama tumbuhannya untuk membentuk karbohidrat. Nomor 3, respirasi anaerob yang terjadi pada tubuh kita akan membentuk racun yang disebut apa? Nah, ini kalau kalian ingat-ingat lagi video yang kedua, itu kakak jelaskan mengenai fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Nah, di antara dua fermentasi itu, yang terjadi pada tubuh kita, tepatnya di sel otot, itu adalah fermentasi asam laktat. Dan di situ kakak juga sudah menyinggung bahwa asam laktat ini ada ambang batasnya dalam tubuh kita, nggak boleh kebanyakan. Kalau kebanyakan kita bisa pingsan. Dan efek dari penumpukan asam laktat di otot kita itu bisa menyebabkan pegal-pegal, ya. Kenapa? Karena asam laktat ini sebetulnya racun untuk kita, ya. Jadi jawabannya untuk nomor 3, yang mana zat racun? Yang C, asam laktat. Oke. Kemudian yang keempat, yang pertama terbentuk pada proses fiksasi CO2 adalah, nah ini kakak ingatkan lagi nih, ini adalah proses. Ini gambarnya namanya adalah siklus Kelvin ya. Siklus Kelvin ini terjadi pada reaksi gelap fotosintesis ya. Nah, siklus Kelvin terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah tahap pengikatan atau tahap fiksasi. Fiksasi siapa? Fiksasi CO2 oleh RUBP membentuk PGA. Ya, baru kemudian PGA masuk reaksi yang kedua yaitu reduksi. Reduksi PGA itu akan membentuk PGAL atau fosfoglyceraldehid atau biasa juga disebut G3P ya. Terus baru kemudian PGAL-nya masuk tahap yang ketiga yaitu regenerasi. Regenerasi siapa? Regenerasi RUBP. Nah, pertanyaannya adalah fiksasi CO2. Hasilnya apa? CO2 difiksasi oleh RUBP menghasilkan PGA ya, asam fosfogliserat atau fosfoglyceric acid. Berarti jawabannya yang mana? Jawabannya yang C. Lanjut. Sel ragi dapat melakukan fermentasi karena mengandung apa? Fermentasi itu adalah salah satu contoh dari metabolisme. Ingat, kakak sudah jelaskan di materi bahwa semua metabolisme membutuhkan enzim. Berarti kenapa sel ragi bisa melakukan fermentasi yang merupakan metabolisme? Artinya sel ragi menghasilkan enzim, gitu ya.
Kemudian nomor 6. Senyawa yang diperlukan dalam reaksi gelap tetapi tidak berasal dari reaksi terang fotosintesis. Nah, oke, Kakak bahas sedikit lagi ya, bahwa fotosintesis itu terdiri dari 2 tahap. Yang pertama, reaksi terang dan reaksi gelap. Kenapa reaksi terang duluan? Karena hasil dari reaksi terang akan digunakan di reaksi gelap. Hasil reaksi terang apa saja? Ada ATP, ada NADPH2, dan satu lagi adalah oksigen. Yang akan digunakan di reaksi gelap hanya 2, yaitu ATP dan NADPH2. Artinya, reaksi gelap itu membutuhkan apa saja? Membutuhkan ATP, membutuhkan NADPH2, dan juga membutuhkan CO2, ya. Nah, di antara ketiganya nih, ATP, NADPH2, dan CO2, yang mana yang tidak berasal dari reaksi terang? Nah, sudah tahu jawabannya pasti ya, CO2. Oke, dibutuhkan di reaksi gelap tapi tidak berasal dari reaksi terang. Jawabannya B. Lanjut. 7. Molekul yang bereaksi dalam suatu reaksi yang dikatalisis oleh enzim disebut apa? Nah, ingat bahwa enzim itu akan berikatan dengan substrat, membentuk kompleks enzim substrat dan menghasilkan apa? Menghasilkan produk plus enzim lagi. Ya. Nah, jadi enzim dari awal reaksi hingga akhir reaksi tidak mengalami perubahan struktur. Dia tidak ikut bereaksi. Jadi yang bereaksi adalah substrat diubah menjadi produk, gitu ya. Jadi molekul yang bereaksi dalam suatu reaksi yang dikatalisis oleh enzim itu adalah substrat. Jawabannya adalah substrat. Hasilnya apa? Hasilnya adalah produk. Lanjut. Rangkaian reaksi kimia yang diawali oleh substrat awal. Nah, substrat awal tuh yang ini ya, nih. Substrat awal diakhiri dengan produk akhir. Ini produk akhir terjadi di dalam sel. Oh, ini adalah pengertian dari apa? Metabolisme. Karena metabolisme adalah reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup atau di dalam sel hidup, ya. Lanjut. Proses pembentukan ATP pada reaksi terang disebut apa? Pembentukan ATP pada reaksi terang. Oh ya, ini kita juga sudah bahas di video yang ketiga di proses fotosintesis ya. Proses pembentukan ATP itu biasa kita sebut sebagai fotofosforilasi. Ya, fotofosforilasi karena ATP itu adalah tersusun atas fosfat atau fosfor. Foto itu cahaya. Jadi pembentukan ATP itu membutuhkan cahaya karena terjadi di reaksi terang. Jawabannya mana? Fotofosfor. Oke, jawabannya adalah fosforilasi. Nomor 10. Reaksi pecahnya molekul air menjadi oksigen, ion-ion hidrogen, dan elektron-elektron disebut apa? Nah, ini reaksinya kayak gini nih. H2O dipecah menjadi 2H+, plus setengah O2 plus 2 elektron. Nah, kalian lihat lagi di video yang ketiga, itu di video fotosintesis ya, reaksi terang. Ini namanya adalah, reaksi ini namanya fotolisis air. Air dipecah dengan bantuan cahaya. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang D. Nomor 11, respirasi dan fermentasi adalah contoh dari respirasi, pemecahan, fermentasi juga pemecahan. Berarti keduanya adalah reaksi katabolisme atau pembongkaran dan pemecahan ya. Nomor 12, 2 mol asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP adalah hasil dari, ini sudah jelas. Ini kalian bisa lihat lagi di video yang kedua ya. Itu di situ ada respirasi aerob yang terdiri dari 4 tahap. Salah satu tahapnya adalah glikolisis. Glikolisis ini terjadi di sitoplasma sel. Hasil-hasilnya adalah 2 asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Lanjut, nomor 13. Dalam proses dekarboksilasi oksidatif, asam pirufat akan dirombak menjadi apa? Nah, yo masih inget nggak? Kalau nggak inget, nah ini kakak punya gambar ya. Jadi hasil dari glikolisis adalah asam pirufat nih. Kemudian setiap asam pirufat akan diubah menjadi apa? Asetil-CoA. Ya, jawabannya adalah asetil-CoA. Yang C. Nomor 14. Berapakah jumlah ATP dalam keseluruhan reaksi? Oke, kita hitung ya. Kalau reaksi besar yang pertama kakak tulis itu kan gini nih. C6 H12O6 plus oksigen 6 oksigen
itu akan berubah menjadi 6CO2 plus 6H2O plus 36 ATP. Nah, ini kalau sudah bersihnya. Jadi reaksi ini nih, 36 ini udah bersih ATP-nya, udah dikurang-kurangin sama kebutuhan ATP gitu ya. Nah, yang ditanya berapakah jumlah ATP dalam keseluruhan reaksi? Yuk kita hitung. Dari proses glikolisis itu ada 2 ATP. Nanti kalian bisa buktikan dengan melihat kembali video yang sudah Kakak jelaskan tadi ya. Kalian lihat lagi. Kemudian di dekarboksilasi oksidatif tidak ada ATP, adanya cuma NADH sama CO2. Di siklus Krebs ada 2 ATP. 6 NADH, 2 FADH, 4 CO2, dan 2 ATP ya, kalau di siklus Krebs. Kemudian transport elektron itu akan menghasilkan 34 ATP. Jadi total ada berapa? Totalnya ada 38 ATP. Nah, ini total nih. Ya, belum bersih, belum jadi 36. Loh, tapi kok yang ditulis di mana-mana selalu 36? Inilah dia penjelasannya. Waduh, kecoret-coret. Nah, ini kalau kalian bisa lihat nih, kayaknya nggak kelihatan ya. Ini Kakak kasih tahu ya. Ini adalah asetil-CoA. Asetil-CoA ini dari mana? Ini dari dekarboksilasi oksidatif ya. Dia akan berikatan dengan asam oksaloasetat membentuk asam sitrat. Ini oksaloasetat, hasilnya adalah asam sitrat. Untuk pengikatan oksaloasetat dan asetil-CoA membutuhkan ATP. Ini yang Kakak lingkarin, ini adalah ATP. Ya, jadi ATP ini dibutuhkan. Untuk apa? Untuk pengikatan asetil-CoA dan oksaloasetat. Setiap satu asetil-CoA dan satu oksaloasetat yang berikatan membutuhkan 1 ATP. Sehingga yang tadi 38 ini dikurangi 2 ATP. Karena kan asetil-CoA-nya ada 2 ya. Terjadi 2 pengikatan asetil-CoA dan oksaloasetat. Yang 38 ini kita kurangin 2. Karena kita butuh untuk pengikatan si oksaloasetat dan asetil-CoA. Itulah sebabnya kenapa jadi 30. Nah, gitu ya. Tapi yang ditanyakan apa? Total jumlah ATP dalam keseluruhan reaksi, jawabannya adalah 38. Jadi kalian jangan bingung ya kalau ada yang nulis 38, ada yang nulis 36. Jadi harus tahu bahwa totalnya 38, tapi bersihnya setelah dikurang-kurangi sama kebutuhan ATP adalah 30. Nah, sip, lanjut. Nah, karena sudah kelas 12, kalian sudah harus membiasakan dengan tipe soal yang seperti ini ya. Tipe soal sebab akibat dan tipe soal 1, 2, 3, 4. Nah, ini kalian bisa baca lagi. Kalau masih belum hafal-hafal, yuk kita langsung praktek. Nomor 15. Reaksi terang terjadi lebih dulu daripada reaksi gelap. Sudah sering Kakak sebut-sebut, berarti ini benar ya. Terang terjadi duluan. Sebab reaksi gelap tidak butuh cahaya. Benar, reaksi gelap memang tidak membutuhkan cahaya. Yang membutuhkan cahaya adalah reaksi terang. Tetapi apakah kedua pernyataan ini saling berhubungan? Tidak. Ya, jadi jawabannya adalah B. Terus Kak, kalau yang berhubungan kayak gimana harusnya? Nih, misalkan pernyataan pertama, reaksi terang terjadi lebih dulu dari reaksi gelap. Seharusnya pernyataan keduanya adalah karena hasil dari reaksi terang akan digunakan di reaksi gelap. Nah, itu baru jawabannya A. Kedua pernyataan saling berhubungan, ya. Oke, nomor 16. Pada respirasi aerob, CO2 dibentuk pada tahap apa? Nah, kalian lihat lagi video yang kedua ya, pada tahapan pada respirasi aerob ya. CO2 itu dibentuknya pada tahap dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs. Jadi glikolisis nggak ada. Glikolisis nggak ada CO2, apalagi transport elektron nggak ada. CO2 terbentuk pada tahap dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs. Berarti pernyataan pertama salah. Pernyataan kedua, salah satu hasil dari transport elektron adalah H2O. Betul. Hasil transport elektron adalah ATP, 34 ATP dan 6 H2O. Jadi pernyataan pertama salah, pernyataan kedua benar. Jawabannya apa? Jawabannya adalah D. 17. Inhibitor non-kompetitif menghambat kerja suatu enzim. Betul, yang namanya inhibitor pasti menghambat kerja enzim. Hanya ada 2 macam dan caranya berbeda. Kalian cek di video pertama ya. Sebab inhibitor non-kompetitif dapat merusak sisi katalitik enzim. Inhibitor non-kompetitif merusak sisi katalitik. Betul, ya. Kalau yang kompetitif kan menyerupai substrat. Kalau non-kompetitif merusak sisi katalitik. Ya sudah, berarti kedua pernyataan benar dan saling berhubungan. Jawabannya adalah A. Lanjut. 3 soal terakhir, ini tipe soalnya berbeda lagi. 1, 2, 3, 4. Kita langsung praktek ya. Nomor 18.
Yang berperan sebagai akseptor elektron terakhir dalam respirasi aerob adalah, nah ini juga sering kakak sebut di video ya, yang berperan sebagai akseptor elektron terakhir tidak ada yang lain, hanya O2. Ya, jadi O2 ini adalah pengikat hidrogen. Elektronnya adalah hidrogen. Ya, hidrogen diikat oleh O2 untuk membentuk apa? Membentuk H2O. Elektronnya 2H+ diikat oleh akseptor O2 membentuk apa? Ini setengah ya, setengah. Gini akan membentuk H2O plus apa? 2 elektron. Lanjut. Jadi nomor 19, bahan baku yang dibutuhkan pada reaksi gelap tetapi bukan hasil dari reaksi terang adalah bahan baku yang dibutuhkan pada reaksi gelap. Oke, bahan baku yang dibutuhkan pada reaksi gelap tapi bukan hasil dari. Ini udah pernah kita bahas ya tadi ya kayaknya, soalnya diulang ya. Iya benar nih. Dibutuhkan pada reaksi gelap tapi bukan hasil reaksi terang. Ya inilah. Ntar kalian cek nomor berapa tadi kakak lupa ya. Ini dari reaksi terang, ini dari reaksi terang. Yang ini bukan, ya. Jadi jawabannya apa nih? Oh iya lupa. Nomor 18 jawabannya dodol, 4 saja ya. Yang ini juga jawabannya dodol karena 4 saja. Oke, lanjut nomor 20. Pada siklus Krebs dihasilkan 6 NADH dan 2 FADH. Maka sudah pernah kakak bahas juga di video yang kedua bahwa 1 NADH itu akan diubah menjadi 3 ATP. Berarti kalau 1 NADH 3 ATP, jawabannya ini 6 kali 3 berapa? 18 ATP. Dari 6 NADH akan jadi 18 ATP. Kemudian ada 2 FADH. 1 FADH akan jadi 2 ATP. Nanti kalian cek lagi di video yang kedua ya. 2 dikali 2 berapa? 4 ATP. Berarti di transport elektron 6 NADH dan 2 FADH ini akan diubah menjadi 22 ATP ya. NADH menjadi 18 ATP benar. Kalau satu benar, 3 pasti benar ya. Totalnya ada 22 ATP benar. Yang ini salah. Oke, 1, 2, 3 benar berarti yang A. Ya. Nah, kalian harus banyak-banyak berlatih untuk tipe soal sebab akibat dan 1, 2, 3, 4 ini ya. Karena kalian sudah kelas 12 dan akan segera menuju UTBK. Ya. Oke, itu tadi latihan soal metabolisme. Semoga bermanfaat, semakin paham, dan bisa membantu kalian untuk menjalani kelas 12 ini ya. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Semangat terus belajarnya. Oke adik-adik, selesai sudah materi metabolisme. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih untuk yang sudah menyimak. Jangan lupa semangat terus belajarnya.